Saya sadar saya tidak mampu secara ekonomi. Di saat yang sama juga, saya juga yakin sama mimpi-mimpi saya, bahwa mimpi saya lebih tinggi dari apapun. Kami lakukan penggalangan dana, hingga dana itu disumbangkan kepada korban banjir yang bersangkutan. Mengawali memiliki relawan hanya 7 orang, 45 orang hingga 200 orang lebih di tahun 2016. Dreams comes true. Hal ini real terjadi pada saya karena dua hal yang penting dalam hidup adalah kamu harus fokus pada dirimu sendiri dan kerja keras pada apa yang kamu sudah mulai di awal. Hidup dan besar bersama keluarga dengan seorang ayah berstatus sebagai guru dan juga ibu sebagai ibu rumah tangga. Kebahagiaan saya kecil hanya bertahan sampai 2,5 tahun saja, tepat saat ayah saya meninggal dunia karena serangan jantung. Selebihnya kami sekeluarga harus berjuang dan hidup pas-pasan. Tumbuh dewasa bersama seorang ibu single parent sejak usia 2,5 tahun dan juga kakak perempuan yang berbeda 5 tahun lebih tua bukanlah hal yang sangat mudah buat saya. Kondisi ekonomi yang serba pas-pasan membuat saya harus bisa berjuang sekolah seperti pesan ayah dahulu kepada ibu saya. Sekolahkan anak-anak kita hingga tinggi dan ia sukses. Saya pernah hampir tidak bisa melanjutkan ujian kenaikan kelas dan tidak bisa bayar sekolah. Sementara ibu saya hanya cukup untuk bisa membiayai kebutuhan sehari-hari. Hutang membelit keluarga kami demi sekolah saya dan juga kakak perempuan saya. Namun, ibu tetap berhasil untuk menyokong saya hingga lulus SMA. Transformasi diri saya rasakan pada saat saya berada di bangku SMA. Passion dan keinginan untuk mengubah nasib ada di masa ini. Saya ikut banyak kegiatan OSIS di sekolah hingga dirikan perkumpulan OSIS seprovinsi Banten. Saya terpilih menjadi ketua OSIS di Provinsi Banten dan modal besar saya ada dari forum OSIS Banten untuk bisa belajar memimpin dan juga mengenal kegiatan sosial. Saya gunakan masa SMA sebagai masa-masa berbagi dengan orang lain, membantu korban banjir, orang sakit kanker, hingga bangun semangat kepemimpinan anak-anak muda di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Fase ini adalah fase di mana menjadi diri saya yang paling berani dan bertanggung jawab pada suatu hal yang saya sudah mulai. Sebelum lulus SMA, saat kelas 3 tepatnya, saya terpilih sebagai delegasi Provinsi Banten dalam ajang Parlemen Muda Indonesia, ajang di mana saya belajar banyak hal, belajar kepemimpinan, dan banyak keterampilan baru. Saya memiliki networking dengan berbagai anak muda di Indonesia, hingga saya bisa membawa nama baik Provinsi Banten di ajang nasional ini. Parlemen Muda adalah ajang nasional pertama saya dalam hidup. Saya belajar untuk mulai percaya diri, berani ambil keputusan, dan berbicara di depan banyak orang. Saya adalah apa yang saya pikirkan. Masuk kampus favorit di Indonesia mungkin jadi impian banyak orang, termasuk saya juga. Saya tahu kalau ekonomi keluarga itu sangat terbatas dan nggak pernah mencukupi untuk saya bisa kuliah sampai setinggi-tingginya. Saya sadar saya tidak mampu secara ekonomi. Di saat yang sama juga, saya juga yakin sama mimpi-mimpi saya, bahwa mimpi saya lebih tinggi dari apapun keterbatasan yang saya miliki. Maka dari itu, saya coba ambil jalan untuk berani untuk mendaftar universitas negeri di Indonesia. Ada 6 universitas favorit yang saya daftarkan. Berbekal hasil menabung dan juga tambahan tabungan dari ibu dan juga kakak perempuan saya berhasil mendaftar di 6 perguruan tinggi nasional di Indonesia. Awalnya saya berhasil masuk di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan jalur rapor dan juga prestasi. Namun karena biaya yang tidak mencukupi untuk membayar uang biaya masuk, saya harus mengurungkan niat dan harus memandang kesedihan sendiri. Saya akhirnya daftar di UGM Yogyakarta dan saya dinyatakan tidak lolos karena tidak berhasil lulus dari ujian tulis. Dan kemudian saya mendaftar di Institut Pertanian Bogor dengan jalur beasiswa dari perusahaan kelapa sawit. Sekaligus saya daftar di Universitas Pajajaran jurusan Kesejahteraan Sosial dengan beasiswa bidik misi. Puji syukur keduanya lolos dan saya memilih untuk kuliah di Unpad dengan jalur bidik misi, kuliah gratis dari pemerintah dan tidak bayar sepeser pun hingga saya lulus. Perkuliahan saya di jurusan Kesejahteraan Sosial adalah masa-masa pengembangan diri saya dan juga passion. Sejalan dengan passion dan mimpi saya sebagai profesional social worker dan expertise di bidang non-profit pastinya. Sejak awal pertama masuk kuliah,
Saya sudah tetapkan mimpi bahwa suatu hari saya akan menjadi pemimpin di sebuah organisasi sosial yang terbesar di Indonesia. Tuhan selalu punya rencana baik. Saat liburan semester 2 perkuliahan saya itu, saya mendapat kabar bahwa ada banjir bandang besar di Banten dan saya harus pulang ke sana untuk membantu para korban banjir. Saya berinisiatif untuk bertemu para penerus dan alumni Forum OSIS Banten yang pernah saya dirikan dan membicarakan apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana banjir tersebut. Kami lakukan penggalangan dana hingga dana itu disumbangkan kepada korban banjir yang bersangkutan. Saat distribusi bantuan, saya menemukan sekumpulan anak-anak yang sangat sedih dan berkumpul di satu tempat. Saya coba tanyakan, apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan? Benar-benar mereka butuhkan. Beberapa anak menjawab, kami kehilangan alat tulis dan juga buku bacaan. Sepatu kami juga hanyut terkena dengan banjir bandang yang kemarin menyurut di desa kami. Dan saat itu saya dan teman-teman alumni Forum OSIS Banten memikirkan satu hal baru, yaitu ingin membuatkan taman baca untuk mereka, membelikan buku tulis dan juga alat-alat sekolah yang pernah terseret oleh banjir di tempat mereka sendiri. Dan menurut saya, dalam kehidupan saya, Isbanban Foundation hadir menjadi taman baca pertama di Kampung Sukamaju untuk membantu anak-anak korban banjir tersebut. Isbanban menjadi tempat transformasi diri saya sepenuhnya. Di Isbanban juga saya menemukan banyak pembelajaran tentang menjaga hubungan, pembelajaran tentang bernetworking, dan juga bertanggung jawab pada apa yang sudah saya mulai. Tahun 2014, tahun di mana Isbanban melakukan perluasan dampak ke 6 desa binaan lain di 6 kabupaten kota di Banten. Mengawali memiliki relawan hanya 7 orang, 45 orang hingga 200 orang lebih di tahun 2016. Walau sempat hampir saya sudahi perjuangan ini di Isbanban tahun 2017 karena ditinggal oleh tim dan juga relawan, tapi senyum dan kebahagiaan anak-anak di pelosok desa dan juga desa binaan kami membuat saya tetap untuk bisa melanjutkan perjuangan ini di Isbanban. Menjalankan organisasi ini dengan sepenuhnya, dengan kesungguhan hati, dan apa-apa yang saya niatkan harus saya jalankan. Walaupun saya tahu saya minim dan terbatas dalam sumber daya maupun sumber dana. Saya yakin pada setiap apa yang saya mulai. Saya juga yakin pada setiap apa yang saya jalankan dengan kesungguhan, bahwa semua hal kesungguhan akan menghasilkan dampak yang signifikan dan berkesinambungan. Tahun demi tahun berjalan, Isbanban berhasil menjadi yayasan non-profit yang diakui secara nasional oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya dinobatkan sebagai 60 Global Changemaker di dunia tahun 2016. Kemudian juga Isbanban bisa dikenal oleh berbagai pemuda di belahan dunia lain. Dreams comes true. Hal ini real terjadi pada saya saat itu, dan semua berawal dari kerja keras dan kesungguhan hati untuk menjalankan. Saat ini Isbanban sudah menjadi yayasan sosial non-profit yang telah membantu lebih dari 500 anak 7 kabupaten kota seprovinsi Banten, membeasiswakan puluhan anak untuk bisa lanjut sekolah hingga kuliah, dan memberdayakan anak-anak muda hingga 1.500 anak muda telah bergabung menjadi relawan. Satu hal yang pasti, bahwa apapun yang kamu lakukan dan apapun yang kamu hadapi saat ini, sebesar apapun masalahnya, kamu pasti bisa hadapi itu. Karena 2 hal yang penting dalam hidup adalah kamu harus fokus pada dirimu sendiri dan kerja keras pada apa yang kamu sudah mulai di awal. Saya Panji, terima kasih. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.